of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di titik fokus ini merupakan gedung bekas Polres Kota Pokrovsk, Provinsi Donetsk yang sudah ditinggalkan. Kemudian, pasukan Ukraina menggunakan bangunan itu sebagai markas sementara baru mereka di Kota Pokrovsk. Bisa Anda lihat dari sudut pandang kamera thermal drone Supercam S350. Kemudian sebuah rudal Iskander dikirim ke bangunan itu, dan hasilnya tentu saja dengan presisi mendarat di bangunan itu. Pastinya Anda tahu sendiri bagaimana ketika sebuah area dihantam oleh si kekar dan berotot asal Rusia. Seperti yang bisa Anda lihat, yang sedang bergerak ini adalah si tank kura-kura Rusia alias Sarmangal, yang dikatakan sedang bergerak di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Kemudian, boom! Terlihat Sarmangal menginjak barisan ranjau di lokasi itu. Benar-benar sebuah pemandangan dan kejadian yang ekstrim. Sarmangal terlihat menginjak lebih dari 5 unit ranjau TM62 di lokasi itu. Tapi yang mengagumkan, tank Rusia itu tidak meledak. Dan di akhir video, terlihat seorang kru keluar dari tanknya. Kemudian pasukan Ukraina mengatakan, seorang kru lainnya sepertinya menginjak ranjau, karena terlihat ada sebuah ledakan di sisi kiri tank setelah tank itu berhenti. Kami sempat menganalisa jenis tank apa yang dimodif menjadi kura-kura seperti itu. Ternyata itu seri tank yang cukup tua tapi seumuran dengan tank andalan Ukraina, yaitu dari seri tank T-62. Mungkin karena bajanya tidak dikorup oleh perwira tinggi militer Rusia, jadi baja T-62 lebih tebal daripada tank lainnya yang lebih muda. Sehingga walaupun menginjak barisan ranjau seperti itu, T-62 tidak mengaktifkan fitur tersembunyi dari T-series. Di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv, drone intai Rusia menemukan lokasi dari sebuah radar MR-18 Ukraina. Di lingkaran biru ini adalah lokasi dari radar itu. Bentuk jelas dari MR-18 kurang lebih seperti ini. Fungsi dari radar ini cukup krusial, yaitu mendeteksi wahana udara apapun yang berspesifikasi siluman, terutama jet tempur siluman, drone siluman, dan sebagainya. Kemudian dikatakan, VKS Rusia meluncurkan rudal X-38 untuk menetralkan radar ini. Dan bisa Anda lihat, dengan presisi X-38 menghantam dan menjadikan radar MR-18 ini menjadi besi tua. Kembali, sebuah tank kura-kura alias Sarmangal ditargetkan oleh pasukan Ukraina. Kali ini di wilayah kota Marinka, Provinsi Donetsk. Tentu saja, karena tank ini sudah ditinggalkan, lebah-lebah Ukraina kemudian datang untuk menyengat kura-kura Rusia ini. Di sini ada satu detail yang bisa kita perhatikan. Bagaimana modifikasi pasukan Rusia terhadap tank kura-kura mereka begitu ekstrim. Bisa Anda lihat bagian belakang tank itu. Berapa banyak batako era yang dipasang di tank itu. Sudah seperti membangun tembok rumah. Tentu saja, tujuannya untuk memberikan perlindungan ekstra. Namun sekali lagi, cara ini kadang berhasil, kadang tidak, karena ini adalah medan laga sesungguhnya. Dan kalau yang ini, dikatakan yang dimodif menjadi tank kura-kura adalah dari tank T-80BV. Ini adalah dokumentasi KO-nya si kucing besar asal Jerman, yaitu Leopard 2A6 di kota Marinka.
Tidak terlihat jelas apa yang menyebabkan Leo ini KO. Namun dari kondisinya, kemungkinan besar karena serangan dari rudal ATGM ataupun ranjau darat. Dan di situ bisa kita lihat dengan jelas bahwa itu adalah benar-benar si Leo. Masih tak terlihat kontribusi si Leo asal Jerman di medan laga. Beda dengan si Leo Messi asal Argentina. Sebuah tank T-90M kembali ditinggalkan oleh para krunya di suatu wilayah di kota Tonenke, Provinsi Donetsk. Kemudian, granat M67 dimasukkan ke dalam ruang internal T-90 Rusia itu. Dan hasilnya bisa kita lihat bagaimana T-90 itu menjadi kembang api. Sebuah jembatan di kota Vovchansk di provinsi Kharkiv kembali dihancurkan oleh pasukan Rusia. Kali ini bukan menggunakan rudal, tapi dikatakan menggunakan FAB-500. Bisa Anda lihat bagaimana ketika FAB menghantam jembatan itu. Boom! Seketika membuat jembatan itu patah dan runtuh. Ini adalah sebuah video percobaan serangan yang gagal dan kemudian dibatalkan oleh pasukan Rusia, di mana dikatakan sebuah rombongan pasukan kavaleri Rusia sedang bergerak di suatu wilayah di provinsi Donetsk yang sepertinya ingin menyerang posisi pasukan Ukraina. Namun kemudian sebuah tank terdepan dari rombongan itu meledak setelah dikatakan menginjak ranjau. Dan kejadian itu membuat seluruh rombongan berbalik arah dan kembali ke posisi awal mereka. Perang artileri menggunakan radar counter baterai terjadi di desa Oleksandro di provinsi Donetsk.
Bisa Anda lihat, mainan pertama ini adalah sebuah SPH AS-90 Ukraina. Kemudian menggunakan tembakan dari mortir 203 mm dari SPH-2S7M Malka, pasukan Rusia berhasil mengasapi posisi AS-90 Ukraina itu. Kemudian yang kedua, ada si kepiting AHS Scrap. Kembali, pasukan Rusia menggunakan 2S7M Malka, bukan hanya mengasapi, tapi berhasil menjadikan AHS Scrap Ukraina itu menjadi kepiting bakar. Drone intai Ukraina sedang mengamati aktivitas dari pasukan Rusia yang terlihat coba mengevakuasi 2 unit tank mereka yang terjebak lumpur di sekitar wilayah perbatasan Provinsi Kursk dan Provinsi Sumy. Namun, lokasi dari terjebaknya 2 tank ini ada di sisi Provinsi Kursk. Kemudian terlihat pasukan artileri Ukraina coba menargetkan 2 tank itu. Terlihat kurang begitu sukses karena meleset beberapa kali. Di situ juga terlihat pasukan Rusia juga sudah meninggalkan lokasi itu. Setelah meleset beberapa kali, kemudian senjata tradisional pun dikeluarkan. Dan bisa Anda lihat bagaimana 2 unit tank Rusia itu akhirnya menjadi besi tua karena sengatan dari lebah-lebah FPV Ukraina. Dan sebelum videonya berakhir, kembali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami agar tetap semangat mengabarkan medan laga Ukraina. Terima kasih untuk Om Bernard Kuhn, Om Sheldon Plankton, Om Livan Greza, Om Wahyu Al-Wakil, dan Om Herman Syah Tanjo. Support ini tentunya sangat berharga bagi kami agar terus semangat mengabarkan kabar terbaru dari medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 27 Mei 2024. Berikan komentar Anda.